Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji serta rasa syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan taufiknya, atas semua nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa beraktivitas dalam kemudahan-kemudahan, bisa beraktivitas dengan ceria, dengan kesempurnaan hari ini. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah bekal pahala kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita memuji Allah, jangan pernah lupa yakni bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat itu tanda cinta. Bersolawat itu tanda seseorang betul-betul diantaranya serius untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan membicarakan atau membahas masalah seputar rezeki. Ya. Kita ketahui rezeki ini luar biasa ya. Rezeki ini sangat luar biasa, yang konon katanya begitu berlimpah di sekitar kita. Nah, berbicara tentang rezeki, ada pendapat ya, ada salah satu konsep rezeki yang nanti kita coba bahas bersama-sama. Jadi ada seorang ulama besar, ulama internasional, asalnya dari Mesir, Kairo ya. Beliau adalah Profesor Dr. Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi ya, yang hidup tahun 1999 dan wafatnya tahun 1998. Nah, secara umum di masyarakat kita itu memahami rezeki itu adalah harta benda duniawi ya. Kebanyakan kita itu meminta, memohon, berdoa berupa harta benda, yaitu kekayaan saja. Tentu hal ini tidak salah. Tentu doa semacam ini tidak sepenuhnya salah. Akan tetapi yang perlu kita ketahui juga adalah macam-macam rezeki ya, yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya itu bukanlah hanya berhenti pada harta kekayaan saja, tetapi juga ada rezeki yang berupa kesehatan, berupa kesolehan, berupa kebahagiaan, berupa ilmu dan lain sebagainya. Jadi tidak berhenti pada fasilitas kemewahan yang ada di dunia ini saja. Nah, kita yang menjadi standarnya adalah kita harus yakin betul bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Ya, karena semuanya sudah tercatat di Lauful Mahfuz. Antara orang yang satu dengan orang yang satunya itu tidak akan tertukar. Dan kita harus yakin betul bahwa masing-masing kita itu membawa rezekinya masing-masing. Selama rezekinya ada, maka dipastikan orang tersebut pasti masih hidup, pasti masih bisa beraktivitas di atas dunia ini selama rezekinya masih ada. Nah, Profesor Dr. Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dia mengatakan ada empat jenis rezeki. Nah, mudah-mudahan setelah kita tahu ini kita bisa mengevaluasi diri kita, apakah rezeki yang kita miliki itu sudah rezeki yang paling top atau belum. Yang pertama, kata beliau, al-malu huwa adna darajat rizq ya. Yang kedua, wal afiyah a'la darajati rizqi, was salah
abna'i afdalul anwa' ar-rizq. Yang terakhir, waridha rabbil alamin fahuwa tamamul rizki. Kata siapa namanya? Syekh Muhammad Al-Mutawalli Asy'arawi, bahwasanya beliau mengatakan yang pertama rizki harta. Rizki harta ini kata beliau merupakan tingkatan yang paling dasar. Ya. Nah, tingkatan yang paling dasar ini bernama harta kekayaan. Makanya ketika kita banting tulang mengejar harta, berarti kita baru mendapatkan rizki yang paling dasar. Ya. Nanti saya punya cerita tentang bahwa rizki harta ini nggak ada apa-apanya. Nanti ya di akhir. Yang kedua, kata beliau, tingkatan yang kedua setelah rezeki adalah kesehatan. Kesehatan ini tingkatan kedua yang mana lebih tinggi daripada harta. Karena logikanya orang yang berharta tapi dia tidak punya kesehatan, maka dia tidak akan bahagia dalam kehidupannya. Ya, makanya Allah itu maha adil. Kenapa dibilang maha adil? Karena tidak semua orang kaya itu dikasih kesehatan. Ya, begitu juga orang miskin. Orang miskin ini dengan kemiskinannya Allah kasih kesehatan walaupun tidak diberi kekayaan. Allah itu maha adil. Dan kebahagiaan itu bukan berada pada kekayaan dan bukan berada pada kemiskinan, tapi kebahagiaan yang hakiki itu berada ketika seseorang memiliki takwa yang tinggi kepada Allah. Jadi orientasinya satu, mengerucut kepada Allah. Jadi enggak di kaya ataupun di miskin, tapi yang paling bertakwa. Orang miskin bertakwa bahagia, orang kaya bertakwa bahagia. Ya, tapi itulah yang membuat agama Islam ini masuk akal dalam hal mencari kebahagiaan. Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, rezeki yang ketiga yang lebih tinggi adalah mendapat keturunan yang soleh dan solehah. Seorang yang memiliki harta, memiliki kesehatan, tapi dia tidak memiliki keturunan, ini juga menjadi ganjalan tersendiri buat orang tersebut. Makanya kata Syekh tadi ini mengatakan tingkatan yang ketiga itu anak soleh yang akan mendoakannya, anak soleh yang akan membantunya di akhirat. Yang terakhir, rezeki yang terakhir, tingkatan yang paling tinggi menurut Syekh Muhammad Al-Mutawalli Asy'arawi, yang terakhir adalah rezeki yakni ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha terhadap rezeki yang Allah berikan. Baik kesehatan dia ridha, kemiskinan dia ridha, kekayaan dia juga ridha. Maka tingkatan yang terakhir ini yang paling tinggi adalah ridha terhadap keputusan Allah, ridha terhadap ketetapan Allah. Nah, manusia yang ridho kepada Allah, maka Allah pun akan ridho kepada dia. Berbeda dengan yang kekayaan, yang anak soleh, ya itu Allah belum tentu ridho di dalamnya. Tapi ketika dia ridho kepada ketetapan Allah, walaupun dia orang miskin, walaupun dia tidak punya keturunan misalnya, tapi karena dia ridho, maka Allah cinta kepadanya. Allah pun ridho kepadanya. Ya. Nah, sekarang ada cerita yang berkaitan tentang betapa rizki dunia, rizki kekayaan itu tidak ada nilainya. Pernah suatu hari yang bernama khalifah, ya, khalifah saat itu bernama Harun ar-Rasyid. Nah, suatu hari Khalifah Harun ar-Rasyid mengundang ulama ke istana
untuk sekedar ngobrol-ngobrol dan minta nasihat. Singkat cerita, ketika ulama ini berada di istananya, dikeluarkanlah oleh pelayan segelas air putih. Nah, maksud ulama ini, dia ingin memberikan pelajaran tentang air putih itu sendiri. Mungkin ini pelajaran juga bisa berguna buat kita, bisa kita jadikan ibroh juga buat kita. Apa yang disampaikan oleh ulama ketika dia disuguhkan segelas air putih, sebelum dia minum, dia tanya sama Harun ar-Rasyid, "Wahai khalifah, bagaimana keadaan, gimana kesehatanmu hari ini?" Kata khalifah, "Alhamdulillah, kesehatan saya baik-baik saja. Alhamdulillah." Nah, terus ulama ini melanjutkan pertanyaan selanjutnya. "Wahai khalifah, bagaimana kalau kamu sakit, air ini tidak bisa masuk ke dalam mulut kamu?" Jadi ulama ini pengen menunjukkan betapa air ini sangat bermanfaat, sangat berguna. Terus kata khalifah, "Kalau air ini nggak bisa masuk ke mulut saya akan berobat walaupun dengan setengah kekayaan kerajaan saya." Wah, itu kata Khalifah Harun ar-Rasyid. Jawabannya begitu. Saya akan mencari obat, mencari dokter, walaupun harus membayar dengan setengah kekayaan kerajaan saya untuk dapat memasukkan air ini ke dalam mulut saya. Udah tuh satu. Terus ulama ini nanya lagi, "Wahai khalifah, bolehkah aku bertanya satu kali lagi?" "Ya, silakan," kata khalifah. "Wahai khalifah, bagaimana misalnya air yang sudah kamu masukkan ke dalam mulut kamu, air itu nggak bisa keluar? Apa yang akan kamu lakukan?" Khalifah berpikir, wah berarti saya sakit. Kalau saya sakit repot nih. Maka dia mengatakan kepada ulama tadi, "Kalau memang air yang saya minum nggak bisa keluar, maka saya akan jual setengah dari kerajaan ini untuk mencari obat, mencari dokter yang bisa mengeluarkan air ini dari tubuh saya." Nah, terus ketika ulama ini mau memotong lagi, mau bertanya lagi, khalifah ini langsung bilang, cukup. Saya di sini bukan untuk ditanya. Saya mengundang Anda ke sini untuk memberi nasihat kepada saya," kata Khalifah Harun ar-Rasyid kepada ulama ini. Nah, kemudian ulama ini menyampaikan begini, "Sesungguhnya khalifah, air ini sudah memberikan pelajaran kepada kita betapa air ini lebih berharga daripada kekayaan yang kita miliki. Buktinya dengan air segelas saja seluruh kekayaan kamu itu bisa habis demi mendapatkan air segelas ini." Langsung Harun ar-Rasyid terdiam, manggut-manggut. Masya Allah, dengan air segelas saja ulama, orang yang berilmu itu bisa membuat analogi, bisa membuat sebuah pelajaran besar, sehingga betapa kekayaan kerajaan itu tidak ada apa-apanya dengan air segelas. Makanya kita ketika minum itu jangan lupa bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Minum air itu nikmat dari Allah. Betapa nikmatnya kita bisa minum, betapa nikmatnya kita ketemu dengan air putih. Bagaimana kalau yang kita temui kopi semuanya, atau sirup semuanya, rusak tubuh kita. Makanya air putih itu nikmat dari Allah, jangan sia-siakan. Ya. Jadi itu saja dari saya untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah mohon maaf. Kita berbagi kebaikan, mudah-mudahan ya insya Allah di sini ada kebaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.